Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Salam kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi saudaraku. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 22 April 2022 dengan judul Bersikaplah Terhormat. Ayatnya terdapat di dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hidup itu adalah menurut tata tertib. Selama di dunia, orang Kristen akan menghadapi pengaruh yang merugikan. Akan ada provokasi untuk menguji amarah. Dan dengan menghadapinya dalam semangat yang benarlah, maka rahmat Kristen dikembangkan. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus tinggal di dalam hati. Getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dan pada hari penghakiman terakhir, kita akan melihat bahwa semua rintangan yang kita hadapi, semua kesulitan dan gangguan yang harus kita tanggung adalah pelajaran praktis dalam penerapan prinsip-prinsip kehidupan Kristen. Jika bertahan dengan baik, mereka mengembangkan karakter seperti Kristus dan membedakan orang Kristen dari orang duniawi. Ada standar yang tinggi untuk dicapai jika kita mau menjadi anak-anak Allah, mulia, murni, suci, dan tidak tercemar. Dan proses pemurnian sangatlah berguna jika kita ingin mencapai standar ini. Bagaimana proses pemurnian ini selesai jika tidak ada kesukaran yang dihadapi, tidak ada tantangan yang menghadang, tidak ada kesulitan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan? Ujian bukanlah berkat terkecil dalam hidup. Mereka dirancang untuk menantang kita agar bertekad untuk berhasil. Kita harus menggunakannya sebagai sarana Tuhan untuk mendapatkan kemenangan yang diputuskan atas diri sendiri, gantinya menjadi penghalang yang menindas dan menghancurkan kita. Jikalau kejujuran merupakan suatu prinsip kehidupan bisnis yang penting, maka tidakkah kita harus mengakui kewajiban kita pada Allah, kewajiban yang menggarisbawahi setiap kewajiban lainnya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaan yang sangat penting untuk kita dapat jawab di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah sedang merancang untuk kehidupan kita sempurna di hadapan dunia ini. Kita harus sama seperti Allah kita, yaitu di dalam karakter dan tabiat kita untuk disempurnakan oleh karena Kristus sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Semua itu perenungan kita katakan bahwa hanya akan dapat berlangsung bila mana kita membiarkan hidup kita di dalam proses pembentukan itu. Kita harus melakukan pembelajaran praktis di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita juga harus hidup di dalam kerendahan hati dan roh kelemah lembutan, dan semua itu akan menuntun kita untuk dapat disucikan. Di dalam semua hal itulah kita harus bertahan, karena semua itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah, tetapi itu adalah satu bentuk pemurnian di dalam proses yang mungkin akan menyakitkan, tetapi kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kesabaran dan ketekunan kita akan membuahkan hasil. Semoga hari ini kita belajar untuk tekun di dalam masa pemurnian ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pekabaran yang begitu indah mengawali kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahwa kami harus bersikap terhormat oleh karena kami adalah anak-anak Allah, calon pewaris surga, dan kami harus hidup di dalam pemurnian untuk dapat memiliki tabiat seperti Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam melalui akan proses ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari,
maka kami juga akan memiliki tantangan. Biarlah kuasa Tuhan akan menolong kami ya Bapa. Jauhkanlah kami dari segenap coba-cobaan. Dan jikalau kami harus melaluinya, biarlah kami dimampukan sehingga kami dapat menjadi pemenang. Bapa, memberkati umat-umat Tuhan. Berikanlah kami kesehatan. Berikanlah kiranya kekuatan dan juga panjang umur. Terutama kebijaksanaan untuk menuntun kehidupan iman kami. Dan juga menuntun keluarga yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak yang Engkau titipkan di dalam hidup rumah tangga kami. Biarlah orang tua dapat membahagiakan mereka dan mengarahkan untuk mereka menjadi anak-anak Tuhan, dipersiapkan menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Demikian juga ya Tuhan, mereka akan mewarisi kerajaan surga. Dalam pendidikan mereka berikanlah kepintaran. Demikian juga Tuhan, biarlah mereka meraih harapan dan cita-cita. Terlebih lagi semua itu hanya semata membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah orang-orang muda yang mencari pasangan kehidupan mereka. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik yang membuat mereka juga akan hidup setia. Bapa, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan secara fisik mungkin mereka juga semakin lemah, tetapi biarlah iman pengharapan senantiasa dikuatkan. Dan kembali bagi umat-umat-Mu yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka, kembali kami berdoa ya Tuhan, karuniakanlah keselamatan, kesehatan, dan umur yang panjang, serta dibarengi dengan sukacita dalam sepanjang kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.